Saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-20. Hari Minggu biasa ke-20 tahun liturgi B. Dan Injil hari diambil dari Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Dan Injil hari memberitahu kita Eukaristi. Dan terpenting mesti kita tahu bila kita makan tubuh dalam Eukaristi, kita makan tubuh Kristus yang sudah bangkit. Injil hari ini memberitahu kita, Yesus roti dari surga. Siapa makan dia, hidup kekal. Hidup kekal. Dan roti Yesus akan kasih kita. Daging dia. Ini pertama kali itu roti hidup dari surga dipanggil daging Yesus. Pertama kali daging Yesus. Lagi Injil memberitahu kita, siapa tidak makan daging Yesus dan minum darah dia, tidak boleh hidup, tidak ada kehidupan, mati. Tapi siapa makan daging Yesus dan minum darah dia, hidup kekal, dan semua pun mati, Yesus akan bangkit dia di akhir zaman. Ketiga, daging Yesus makanan yang benar. Darah Yesus makanan, minuman yang benar. Akhirnya Injil memberitahu kita, siapa makan daging Yesus dan minum darah dia, Yesus tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam dia. Dalam Injil hari ini 6 kali itu kata daging digunakan 6 kali dalam Injil hari ini. Darah itu kata darah Yesus diguna 4 kali. Jelas Injil hari ini memberitahu kita tentang Eukaristi. Sebab dalam Eukaristi kita makan tubuh Kristus dan minum darah dia. Terpenting. Dalam Eukaristi kita makan tubuh Kristus yang sudah bangkit. Itulah dalam Eukaristi, masa komuni, itu padri, dia baca itu tubuh Kristus, letak dalam darah Kristus di cawan, artinya hidup, bangkit. Bila darah dan tubuh dipisah, artinya mati. Bila darah dan tubuh sambung, artinya hidup, bangkit. Sebab itu bila masa komuni, Father baca itu tubuh Kristus letak dalam darah Kristus di cawan, artinya Kristus hidup, dia bangkit. Itulah bila kita makan tubuh Kristus. Dalam Eukaristi kita makan tubuh yang sudah bangkit. Itu yang terpenting. Ini kamu boleh baca di GIRM, General Instruction Roman Missal. General Instruction Roman Missal, nombor 83.2. Nombor 83.2. Lagi, Injil Yohanes bab 20 memberitahu kita, bila Kristus sudah bangkit, tubuh dia ubah.
Sebab itu, dia boleh masuk pintu yang sudah kunci. Dia boleh pergi mana-mana, bila-bila, pergi mana-mana. Not limited by time and space. Masa dan tempat tidak boleh tahan tubuh dia yang sudah bangkit. Sudah ubah. Sudah ubah. Sebab itu, dia boleh masuk roti, ubah roti jadi tubuh dia. Dan bila kita makan, itu roti sudah ubah jadi tubuh dia. Kita jadi tubuh Kristus yang sudah bangkit. Terpenting. Itulah Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua memberitahu kita apa gereja. Gereja bukan Sankti Papa saja, uskup-uskup, padri-padri, deacon-deacon. Tidak. Gereja itu community Christian. Community Christian. People of God. Umat Allah. Orang Allah. Itu gereja itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Gereja Allah bukan Sankti Papa saja, uskup-uskup, padri-padri, deacon saja. Tapi gereja itu umat Kristen, community Kristen, tubuh Kristus. Cakap pendek. Dalam Eucharistia, kita makan tubuh Kristus sudah bangkit. Dan kita jadi tubuh Kristus yang sudah bangkit. Itu yang terpenting. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Penjawaban pertama ambil dari buku Proverb. Saya lupa bahasa Malaysia apa. Buku Proverb. Bab 9. Pembacaan pertama memberitahu kita. Kebijaksanaan. Jemput orang bodoh. Makan banquet. Makan besar hidup. Jelas. Kebijaksanaan itu Jesus. Orang bodoh itu kita orang dosa, orang bodoh, plus. Itu banquet atau makan besar hidup. Itu banquet Eucharistia. Banquet Eucharistia. Hidup. Artinya, Jesus jemput kita orang dosa. Makan banquet Eucharistia. Makan tubuh dia dalam banquet Eucharistia. Supaya kita hidup. Jelas. Hari ini, Jesus jemput kita. Orang dosa. Makan tubuh dia. Di banquet Eucharistia. Sebab tubuh dia kasih kita hidup. Walaupun kita mati. Kau tahu dosa bawa mati. Tapi bila kita makan tubuh Kristus bawa hidup. Hidup benar. Hidup baru. Hidup kebangkitan. Hidup kekal. Inilah kabar gembira. Mengapa sedih? Orang Kristen. Gembiralah. Mazmur ikut pembahasan pertama. Sebab itu Mazmur kita jawab 4 kali. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Rasa dan tengok Tuhan baik. Bahasa Inggeris Mazmur 33, bahasa Malaysia 34, saya pun hairan sebab lain sikit. Dan ini Mazmur penting, ini Mazmur 33 diguna oleh gereja dulu-dulu di masa komuni. Artinya jelas
di komuni, bila kita makan tubuh Kristus, minum darah Dia, kita boleh rasa dan tengok Tuhan baik. Taste and see that the Lord is good. Rasa dan tengok. Sendiri rasa, sendiri tengok. Tuhan baik. Pembacaan kedua diambil dari surat kepada Efesian bab 5. Pembacaan kedua memberitahu kita 3 yang penting. Pertama, jangan bodoh, tetapi jadi bijaksana. Jangan bodoh. Sebaliknya, jadi bijaksana. Don't be stupid, don't be foolish, be wise. Kedua, jangan bodoh. Mesti kau tahu kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Mesti kau tahu kehendak Allah. Ketiga, jangan mabuk dengan arak atau anggur, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus dan nyanyi mazmur, nyanyi lagu suci dan terima kasih Allah bila-bila di mana-mana untuk semua. Terima kasih Allah di mana-mana, bila-bila untuk semua. Thank you, thank you, thank you, and thank you. Puji Allah, terima kasih Allah. Jangan lupa, kata Eukaristi dari bahasa Grek, terima kasih, Thanksgiving. Sebab itu hari ini dalam Eukaristi, kita terima kasih Allah untuk anaknya Yesus Kristus. Dan kita panggil Allah, kasih kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan kasih kita hidup baru, hidup kebangkitan, hidup selama-lamanya, hidup kekal, hidup suci, hidup gembira, hidup baik, dan hidup sehat. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday, and a happy and a blessed week. Amin. Tuhan memberkati kamu.